Halo semuanya, kali ini aku akan bercerita ke kalian tentang mouse gaming terbaru dari Sades Ryunix, yang mana mouse ini sangat berbeda dengan saingan-saingannya yang ada di kelas yang sama. Kira-kira seperti apa mouse gamingnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan seperti yang tadi aku bilang, di sini aku akan membahas Sades Ryunix nih. Mouse gaming dari Sades Ryunix yang terbaru. Di sini dia berbeda sekali dengan saingan-saingannya, karena biasanya saingannya itu menjual ultraweight alias ringan atau sleek design, compact dengan finishing matte yang bagus, lalu performance yang tinggi. Namun di sini tidak. Untuk Sades Ryunix ini, mouse yang satu ini besar, enggak kecil, bahkan enggak ringan juga. Namun istimewanya di sini dia ini modular untuk mouse-nya. Oke, ini dia mouse-nya. Di sini adalah Sades Ryunix Kojin MX10. Namanya keren banget nggak tuh? Yang mana Kojin itu merupakan salah satu dewa dari Jepang ya, Sambu Kojin. Ya, cukup aja lah untuk trivianya. Sekarang kita lihat dulu nih untuk mouse Ryunix Kojin MX10 ini. Dan sebelumnya untuk harganya sendiri, untuk Sades Ryunix Kojin ini dijual di angka Rp650.000. Ada di kelas yang lumayan mahal, yang mana bisa sekelas dengan Vortex Series Inno, lalu juga Phanteks Aria, Phanteks Helios, Pressplay Icarus, dan banyak mouse lainnya. Kita cek dulu ya buat isi packagingnya, karena bisa dibilang isi packagingnya ada di sini lumayan cukup banyak nih. Pertama-tama tentu ada mouse-nya nih. Kita mendapatkan warna putih dari dua warna, yakni hitam dan putih. Lalu kita juga mendapatkan kabel USB Type-C to Type-E yang kaku banget ya sayangnya, tapi tebal. Nggak rekomen sih menurutku buat dipakai bermain, buat charging aja deh. Lalu kita juga mendapatkan adapter Type-C female to Type-A female, tentu beserta dengan dongle wireless 2.4 GHz-nya. Lalu di sini kita juga mendapatkan sebuah backshell yang solid alias polos, soalnya yang terpasang itu tipe honeycomb, dan memang mouse yang satu ini backshellnya bisa kita lepas pasang. Selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah grip tape dan juga cadangan mousefit PTFE. Lalu kita lihat yang uniknya nih, di sini kita mendapatkan cadangan switch. Keren nggak tuh? Sudah pertanda ya fiturnya itu kira-kira apa kalau mendapatkan barang ini. Lalu kita juga mendapatkan tombol-tombol buat side buttonnya, yang mana ini merupakan fitur yang unik juga dan bakal aku jelasin nanti. Dan terakhir ada buku manualnya. Nah, itu dia isi packaging dari Sades Ryunix Kojin MX10 ini ya. Dan memang terbilang kalau kita melihat dari isi packagingnya saja sudah terlihat fitur-fitur apa yang akan diberikan oleh mouse yang satu ini. Dari adanya cadangan switch, lalu ada tombol side button itu ya, dan juga adanya backshell yang bisa dilepas pasang, karena memang mouse yang satu ini merupakan mouse yang modular. Terakhir kita membahas mouse modular itu juga dari Sades, yaitu Sades Raiden Pro S33. Dan langsung saja aku bahas mulai dari bentuknya dulu nih untuk Sades Ryunix Kojin ini. Pertama-tama mouse ini besar ya guys, terasa sekali besarnya dan juga beratnya. Beratnya ini di timbanganku bahkan bisa menyentuh 85 gram untuk backshell yang honeycomb, dan kalau yang solid bisa di 86 gram lebih. Nah, lumayan berat bukan untuk mouse yang satu ini, beda dengan brand-brand lain yang sedang menjual ultraweight mouse-nya lah. Dan ini pasti akan menjadi minus bagi kalian yang memang tidak suka mouse gaming dengan berat 80 gram lebih seperti Sades Ryunix Kojin ini. Jadi perlu kalian perhatikan lah, kalian suka mouse yang seperti apa. Lalu kedua, bentuknya yang ambidextrous simetris ini benar-benar cocok buat kalian yang right handed maupun left handed. Kenapa begitu? Coba lihat dari bagian sisi kiri maupun di kanannya itu terdapat side button. Artinya ada total 4 side button di mouse ini, yang mana biasanya itu hanya ada 2, dan itu di sisi kiri mouse-nya. Aku kira pertama itu fungsinya bisa berbeda ya, alias bisa kita program sesuka kita layaknya tambahan side button lainnya.
Namun ternyata saat aku mencoba menginstal softwarenya, ternyata untuk side button yang ada di bagian kiri maupun di kanan itu akan terprogram dengan fungsi yang sama. Barulah fungsi tambahan side button yang kita dapatkan di packaging tadi itu muncul. Jadi side button ini bisa dilepas pasang hanya menggunakan magnet saja nih. Kalau kalian ganti dengan yang diberikan di box itu, nanti dia akan rata dengan body mouse-nya. Jadi terlihat seperti tidak ada tombol. Karena itu buat kalian yang kidal, mungkin kalian akan suka dengan mouse yang satu ini karena kalian masih bisa menggunakan side button dengan baik, pastinya dengan fitur yang satu ini. Lalu bentuknya yang besar ini pun terasa nyaman buat digenggam, terasa penuh gitu mouse-nya. Seluruh permukaan tangan bisa menempel ke permukaan mouse dengan baik, apalagi kalau di posisi palm grip. Enak banget, rasanya itu relax dan enggak capek. Ini cocok buat kalian yang memang suka pakai mouse di palm grip ya, tapi buat posisi claw grip pun masih terbilang cukup nyaman, masih sangat bisa buat diajak gaming serius. Modularnya lagi dari mouse yang satu ini adalah fitur swappable switch-nya itu ya, alias hot swappable switch lah, seperti di layaknya mechanical keyboard. Di sini untuk shell di bagian depannya ini bisa kita lepas dan kita bisa melepas switch yang ada di dalamnya. Untuk switch yang terpasang di sini menggunakan Huano Blue Shell Pink Dot, dan untuk cadangannya kita mendapatkan Huano Blue Shell Blue Dot. Fitur ini tentu akan memberikan nilai plus untuk masa pakai mouse Rionix ini. Karena kalau ada apa-apa terjadi dalam switchnya itu, kalau rusak kalian hanya perlu mengganti switchnya saja, tidak perlu mengganti mouse-nya. Sekali lagi fitur yang diberikan oleh Rionix Kojin ini memang berbeda dengan saingan-saingannya. Walaupun begitu untuk dapur pacunya masih sama nih, yakni di sini menggunakan PixArt 3395 dengan DPI maksimum 26.000 DPI dan istimewanya sudah bisa polling rate 8K di koneksi wired maupun 2.4 GHz. Polling rate-nya sudah paling bagus nih speknya ya, walaupun mungkin belum tentu juga kalian pakai polling rate setinggi ini. Oh iya, dan untuk koneksinya sendiri di sini koneksinya sudah lengkap ya, alias sudah triple koneksi yakni wired, 2.4 GHz wireless dan juga koneksi Bluetooth. Dan saat diajak bermain game kompetitif pun terbilang masih terasa sangat bisa diandalkan. Responsitivitas dari sensor 3395 di sini terasa cepat, stabilitas kursor saat dikendalikan pun terbilang baik. Namun dalam pengalaman bermain ini aku tetap bisa bilang bahwa mouse ini bukanlah yang terbaik. Terutama rasa beratnya itu lumayan terasa ya saat diajak bermain game yang agresif. Buat aku yang sehari-hari sudah sering memegang mouse yang ringan, memegang mouse yang satu ini akan menjadi problem buat aku sendiri. Walaupun begitu, mouse ini tetap bisa aku ajak gaming asal aku sudah terbiasa ya dengan mouse yang satu ini. Pengaturan seberapa lincahnya kursor pun bisa diatur tentunya lewat software yang sudah diberikan. Walaupun switchnya bisa dilepas pasang, aku tidak menemukan kelemahan apapun saat diajak bermain game. Masih terasa clicky dan tactile dengan respons yang cepat saat diajak bermain game. Buat kekurangannya aku temukan paling warna putih ini lumayan mudah cukup kotor. Finishingnya itu matte yang grippy namun cepat sekali menempel noda keringat di mouse yang satu ini. Lalu build quality-nya pun terbilang biasa saja nih, mungkin karena modularnya itu juga. Jadi masih ada beberapa gap finishing yang kurang rapi di sini. Selain itu, menurutku mouse ini masih bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kalian, apalagi kalau kalian memang mengincar fitur-fitur yang ada di mouse ini seperti swappable switch-nya, lalu mungkin kalian juga kidal dan kalian memang ingin menggunakan mouse di tangan kiri, maka mouse ini akan menjadi pilihan yang sangatlah menarik dan bahkan bagus untuk kalian miliki. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku katakan tentang Sades Rionix Kojin MX10 ini. Kalau kalian punya pendapat, bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.